Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Selamat sore Indonesia, apa kabar? Senangnya hari ini Sasa Harun bisa hadir kembali di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Selama 1 jam ke depan, Sasa Harun gak sendirian, selalu ditemani sama Pak Nyoto. Selamat sore Pak Nyoto. Selamat sore Sasa. Mohon maaf lahir dan batin kalau udah salah-salah kata. Pasti banyak lah salah kata. Betul, tapi kita tetap harus memberikan informasi kesehatan untuk Anda karena penting banget kesehatan untuk kita. Bilangnya pengen umurnya panjang, pengen awet muda, tapi kalau nggak dijaga kesehatannya dimulai dari sekarang, ya udah deh, yang ada nanti udah bye-bye kan. Makanya kita hadir lagi untuk Anda, spesial untuk mengingatkan Anda betapa pentingnya kesehatan ya. Yang mau gabung boleh langsung aja WhatsApp-nya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Apa yang akan kita obrolin untuk 1 jam ke depan nih Pak? Kita bahas dulu deh kesadaran orang itu kebanyakan ya merasa sehat tapi tidak sehat, itu yang jadi masalah, ya kan? Jadi kalau kita merasa sehat padahal kita sakit, itu sebenarnya masalah yang paling besar. Jadi ada orang yang paling sederhananya seperti ini deh. Kalau kita bodoh tapi merasa pintar kan salah juga ya. Iya, salah juga. Jadi kita sakit tapi kita merasa sehat. Ini yang berbahaya. Akibatnya apa? Tanpa disadari kita kena penyakit kronis yang lebih parah. Akibatnya kita menderita sampai meninggal dalam kondisi penderitaan karena penyakitnya kelewat banyak. Jadi kita jangan merasa nyaman-nyaman aja nih walaupun gula darah saya sudah sekian ya. Let's say gula darahnya sudah 400 mg desiliter, tensi darahnya sudah 170 Hg ya. Kemudian asam uratnya udah 10. Karena perasaannya nyaman-nyaman saja, dia tidak merasa sakit. Itu yang jadi permasalahan. Atau memang sudah tubuhnya nggak nyaman, sudah tidak sudah nggak enak lah kondisi tubuhnya untuk dibawa aktivitas ya kan. Jadi bawaannya tidur pun juga nggak nyaman karena penyakitnya sudah banyak. Itu pun dia masih tidak peduli dengan kesehatan. Itu yang jadi problem ya. Apalagi dia tidak memprioritaskan bahwa kesehatan itu nomor 1. Iya. Ya, jadi banyak orang tuh prioritasnya bukannya kesehatan, prioritasnya yang lain. Jadi misalkan kalau untuk biar tubuhnya ini sehat, misalnya beli suplemen gitu ya. Dia lebih baik beli yang lain. Mending kalau belinya itu yang bermanfaat ya buat gitu. kesehatan juga. Dia beli makanan yang berburuk kesehatannya. Itu yang ironis gitu. Jadi beli makanan yang mahal-mahal, yang enak-enak ya. Dia nggak peduli berapapun harganya dia bayar, tapi begitu dia harus konsumsi suplemen kesehatan yang bisa membuat dia awet muda, segar bugar, itu mikirnya 1000 kali. Iya, banyak sih yang seperti itu. Orang-orang di sekeliling saya juga sama sih Pak, kayak gitu. Ya mungkin apa ya Pak, gimana caranya biar kita bisa menyadari mereka bahwa kesehatan itu penting. Sebenarnya gini, mungkin di antara mereka ada beberapa teman yang udah sakit tapi dia kadang udahlah biarin aja lah, mungkin usianya udah tua kali ya gitu. Gimana cara menyadarkannya itu agak susah sebenarnya. Sebenarnya ya paling penting kan kita ingin bangsa Indonesia ini harapan hidupnya termasuk yang tertinggi di dunia. Jadi kan harapan hidup itu menunjukkan martabat suatu bangsa. Contoh, kalau orang Jepang itu harapan hidupnya tertinggi di dunia. Jadi rata-rata umurnya bisa mencapai 86 tahun lebih. Iya, bahkan ada sampai 100 lebih. Ada yang 100 tahun, bahkan mereka punya kelompok centenarian. Centenarian itu orang yang usianya di atas 100 tahun masih bisa main mahjong gitu ya. Masih bisa main gaple lah kalau di sini. Masih bisa kongko, masih bisa kumpul-kumpul. Dan dalam kondisi segar bugar, masih bisa naik sepeda kan gitu. Nah kalau di sini umur segitu udah jarang ya kan, umur 70 tahun aja udah nggak kenal sama anak sama cucunya, lupa gitu ya. Jadi kita harus punya bangsa Indonesia ini terutama umurnya panjang-panjang dalam kondisi segar bugar dan awet muda. Jadi itu hanya bisa dibangun dengan kesadaran betapa tubuh kita ini amanah dari Tuhan yang harus kita rawat semaksimal mungkin. Gitu. Sebenarnya bukan omset sih, kok omset sih? Aset. Ya? Kesehatan itu adalah aset kita, ya. Iya. Kalau kita tidak tidak menjaganya dengan baik ya,
kita juga tidak bisa melakukan apapun juga dengan baik. Karena kalau sehat itu kan apapun yang kita lakukan pasti bawaannya tuh enak, bahagia, apapun bisa dicapai. Jadi aset yang sudah dikasih nih ya sama Tuhan harusnya bisa dijaga lebih baik lagi. Iya gitu. dong. Dibandingkan aset yang kita beli dengan uang kita sendiri gitu. Karena kita kan sudah sama Tuhan itu dikasih gratis, tubuh yang sehat, semuanya serba sehat, cuma kita nggak rawat, kan Nah, itu kebangetan dia. gitu ya. Sayang banget kan. Makanya yuk dirawat deh mulai dari sekarang yuk. Yang mau bertanya tentang bagaimana caranya merawat kesehatan dengan baik atau mungkin juga mau konsultasi bisa nanti ya sama Pak Nyoto di 081511103103. Jadi pembahasan kita ini adalah Bagaimana bisa kita menyadari bahwa kesehatan itu penting? Oke, baiklah. Nah, itu dia tema kita hari ini. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa kesehatan kita itu adalah amat sangat penting. Kita tunggu ya pertanyaannya. Silakan di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menyadari bahwa kesehatan itu amat sangat penting. Siapa yang pengen umurnya panjang? Pasti semua orang langsung nunjuk saya, pasti dong. Siapa yang pengen kesehatannya baik sampai usia berapapun? Pasti semua orang bilangnya saya. Tapi apalah daya, apa yang sudah Anda masukkan ke dalam tubuh Anda dari makanan-makanan yang Anda makan? Belum tentu kan makanan sehat, yang ada makanan-makanan yang yang ada di pinggir jalan, makanan yang cepat saji, makanan yang mengandung gula terlalu banyak. Nah, coba deh dihindari. Ayo kita mulai sekarang sadar bahwa pentingnya kesehatan itu untuk tubuh kita dan juga untuk kehidupan kita. Gimana caranya ya Pak ya? Ngasih tahu orang, penting loh kesehatan, ayo dong jaga dong, jangan sembarangan. Gimana Jadi ya Pak? kadang-kadang orang itu menyadari bahwa kesehatan itu mahal kalau sudah ada di tempat tidur rumah sakit. Tempat tidur rumah sakit udah di sana sini selang, terus dokter datang, ini mesti bypass misalnya, ini mesti cuci darah, ini mesti kemoterapi, macam-macam tergantung penyakitnya. Baru dia sadar bahwa kok harganya mahal ya, mesti harga yang saya bayar. Operasi jantung 150 juta, pasang ring 80 juta, biar rumah sakit per hari sekian. Baru dia sadar bahwa kesehatan itu hartanya tidak ternilai. Begitu keluar dari rumah sakit pun dia belum tentu kembali 100% seperti sedia kala, ya kan? Banyak kembali ke rumah sakit tuh kembalinya kemana? Ke tahlilan. Artinya nggak sehat gitu ya. Dikubur gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Apapun kondisinya, baik dia kena penyakit degeneratif atau penyakit COVID-19 sekarang ini pun juga banyak mereka kena COVID-19 dirawat, bukan pulang dalam kondisi bugar, pulang dalam kondisi diantar ke rumah terakhir. Rumah abadi ya. Ya kan? Jadi yang paling penting itu kan kita sadar dulu bahwa kesehatan itu harta yang tidak ternilai, dan kesehatan itu investasi yang harus dimulai sejak dini kalau bisa. Jadi waktu kita masih remaja, kita sudah banyak konsumsi makanan-makanan sehat, konsumsi suplemen yang mampu membuat sel-sel tubuh kita terjaga. Artinya makanan yang kaya dengan antioksidan, kaya dengan enzim, kaya dengan mineral, kaya dengan zat-zat yang bergizi bagi tubuh kita. Jadi nanti kalau di usia 60 tahun, karena kita dari sekarang sudah care dengan kesehatan, teman-teman kita sudah loyo, kita masih seperti kepala 4. Kan enak seperti itu. Nah, demikian pula kita itu begitu tahu bahwa kesadaran kesehatan itu penting. Jadi prioritas utama sekarang adalah bagaimana caranya tubuh saya bugar dari hari ke hari. Berapapun harganya saya berani bayar, kan gitu. Ya, apa sih harga yang mesti bayar? Ya jauhi deh makanan-makanan yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit the mother of disease seperti penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu karena faktor utamanya pola makan kita, makanan yang karbohidrat sederhana, kandungan gulanya tinggi, dan biasanya itu disebut the hidden sugar. Jadi gula yang tersembunyi. Contoh kita makan nasi, itu gula yang tersembunyi. Iya. Ya kan, kita makan tepung-tepungan, gula yang tersembunyi. Ya, kita makan makanan yang ada di semua siap saji yang enak-enak, makanan minuman yang manis-manis, itu membuat kerusakan di pankreas kita, akibatnya kita kena diabetes tipe 2. Nah, kalau sudah kena diabetes tipe 2, the mother of disease, kita tidak berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, nah diabetes itu nanti ngajak lagi penyakit hipertensi, Rombongan ya. rombongan, penyakit ginjal, cuci darah, penyakit
jantung koroner, stroke, ya. Jadi setelah dipetakan begitu kita punya kadar gula darah itu tinggi di atas 200 mg per desiliter dengan tidak merubah pola hidup, nggak sampai belasan tahun, bisa menginjak 10 tahun aja, itu udah luar biasa umur loh ya. Ini udah fakta. Jadi banyak orang yang di usia kepala 4, kepala 5 itu sudah dipanggil Tuhan. Bukan Tuhan itu pilih kasih. Kalau orang Indonesia cepat dipanggil, orang Jepang nggak dipanggil-panggil. Bukan. Iya. Bahkan kalau orang Indonesia bilang gini, oh dia orangnya baik, makanya dipanggilnya lebih cepat. Ya Iya. berarti orang-orang yang baik dipanggil lebih cepat nggak ada lagi dong nanti di dunia ini. Yang ada orang-orang jahat dong ya. Iya. Sebenarnya itu bukan orang yang baik ya. Orang yang kebanyakan makanan yang membuat tubuhnya rusak ya. Jadi kebanyakan makanan yang manis-manis. Jadi makan goreng-gorengan, minyak-minyakan, kandungan kolesterolnya tinggi, telur, emping, kepiting, udang, kerang-kerangan, cumi, susu, santan, minyak-minyakan, goreng-gorengan. Nah, makanan yang seperti itu dia konsumsi tiap hari. Tapi sebenarnya saya ngomong begini juga sama ya Pak? sama sih. Jadi kita ngajarin orang, sebenarnya kita bandel juga gitu ya. Tapi kan kalau Pak Nyoto kan tahu takarannya, batasannya gitu. Cuma saya itu selalu mengkonsumsi sayur buah-buahan segar dan konsumsi suplemen yang fungsinya nanti membongkar semua sampah yang tadi saya sebutkan. Karena kalau saya makan siang, ya biasanya saya juga makanan yang kadang-kadang ada gorengannya, ada santannya, ada dagingnya. Tapi saya lebih pilih ikan dibandingkan daging merah. Saya lebih pilih sop daripada santan, ya. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi sekalinya tiap waktu kan repot gitu ya. Pagi sekali Pak, siang sekali, Iya. malam sekali. Jadi sama aja sehari 3 kali ya. Dan yang paling penting itu kita harus cek kesehatan. Kayak kemarin saya cek kesehatan ya. Kalau saya sih gampang ya. Saya ke pasar di dekat rumah saya, Pasar Pondok Bambu, bayar 45.000 itu bisa cek kadar kolesterol total, kadar gula darah, tekanan darah, kadar asam urat, itu semua dicek hanya dengan harga murah. Kenapa saya harus tahu? Karena khawatir juga dong kalau tiba-tiba kita taunya gula darah kita sudah 600, asam urat kita sudah 15 mg per desiliter, tensi darah kita udah melambung. Nah, itu berbahaya. Waktu saya tes ternyata alhamdulillah Normal. gula darah saya itu ternyata malah 75. Sampai yang ngetes, Malah Pak, Bapak mesti minum yang manis-manis nih 75. Aduh, perasaan baru ngopi deh tadi. Malah rendah ya Pak. Ya, cuma kolesterol saya di atas 200 sedikit. Oh sedikit Iya. aja, masih aman lah di batas Masih normal lah ya. aman. Masih ada. Enggak, normanya 200, saya 215. Ya cuma naik 15 doang Pak. Khawatir juga ya Pak Iya ya. dong. Artinya Oke. apa? Saya pribadi pun harus cek uji klinis kesehatan saya berapa nilainya. Setelah itu saya berpantang. Dan yang menarik apa? Waktu itu kan saya tes di toko obat yang itu ada apotekernya. Dia cerita, Mbak, kalau orang yang diabetes itu penyebab utamanya apa? Bapak merokok nggak? Saya sih kadang-kadang kalau teman ngerokok saya bantuin. Dia bilang gitu. Bantuin ngerokok, Bantuin bantuin ngerokok. ngabisin Jadi ya. saya jarang beli ya. Rojali rokok jarang beli. Asik. Nah, orang yang pecandu rokok itu cenderung diabetes. Jadi catat. Jadi kamu sekarang sehari berapa bungkus? Kalau sehari 3 bungkus, coba kalau hitung sehari 3 bungkus berapa ya? Saya beli rokok itu katanya 25.000 ya. Murah banget Pak. Berapa sih? Saya nggak tahu. Nggak tahu juga. Let's say 20.000 deh. Ini Taruh rokok aja yang 25 lah ya, standar rokok aja. yang merek biasa aja deh, yang paling murah 20.000. Kalau beli 3 bungkus kan 60.000. Kalau sehari 3 bungkus. 75 Pak. 60.000 kali 30 hari berapa? Iya ya. Jadi Udah 1.800.000 yang dibeli racun. Iya. Sedangkan kalau dia punya pola pikir awet muda segar bugar, dia harus beli suplemen kesehatan, makanan kesehatan yang senilai 1.800.000 setiap bulan. Waduh, dia kembali muda, segar bugar, aktivitasnya optimal, nggak kenal capek, nggak kenal lelah, dan ya kembali segar lah. Karena dia beli nutrisi yang sebesar rokok 3 bungkus per hari. Nah,
gitu. Ya udah deh, mulai sekarang deh, nggak usah deh beli rokok lagi. Mendingan juga beli makanan-makanan sehat, suplemen-suplemen yang bikin tubuh kita jadi sehat ya Pak. Dari rokok aja bisa kena diabetes, Iya. apalagi dengan makanan-makanan yang lain yang Anda konsumsi. Ya udah, dibuang jauh-jauh rokoknya, ganti dengan suplemen yang bikin kita sehat. Nah, pengen tahu selanjutnya seperti apa obrolan kita nih, karena penting banget nih ya, seru banget. Jadi yuk tungguin aja. Yang mau tanya-tanya lagi masih kita tunggu. 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Baik, kita lanjutin lagi yuk. Silakan yang mau tanya, silakan ya. Di 081511103103. Kita masih ngobrolin betapa pentingnya menyadari kesehatan itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Pengen dong umurnya panjang, kita pun juga pengen gitu ya. Hal yang pertama harus dilakukan adalah cek kesehatan dulu ya Pak, biar kita tahu bagaimana caranya kita hidup dengan biar tahu sehat. rapor kita berapa. Betul. Ini yang pertama, cek kesehatan. Kemudian yang kedua apa nih Pak harus kita lakukan? Nah, jadi yang paling penting yang kedua kita lakukan adalah pola makan kita harus dijaga. Jaga makanan yang karbohidratnya itu diikat dengan serat. Jadi makan sayur, makan beras, misal makan nasi lah, makan beras ya. Emang ayam makan beras? Ayam ya kan. Jadi makan beras lagi. Makan nasi itu sebagusnya bukan nasi putih. Nasi merah atau nasi hitam. Tapi kan gak enak perak, ya kan? Itu memang faktor kebiasaan. Kalau udah kita biasa, ya kalau perak airnya dibanyakin lah ya. Karena dia banyak seratnya, ya. Jadi kalau kita ganti pola makannya itu dengan karbohidrat yang diikat dengan serat, itu rilis gula dalam darahnya slow motion, nggak banjir, sehingga tidak tidak memperberat kinerja dari pankreas. Nah, kemudian kita banyak makan buah-buahan yang karbohidratnya juga nggak tinggi, indeks glikemiknya rendah. Contoh kalau makan mangga itu indeks glikemiknya tinggi loh ya. Jadi makannya jangan malam, kalau pagi boleh, karena bisa dipakai buat energi ya. Kemudian kita bisa cari deh mana makanan buah-buahan yang bagus buat tubuh kita, seperti makan pepaya, nanas, pisang ya. Kemudian kita makan semangka. Kemudian yang paling penting apa? Banyak lalap-lalapan dan sayur-sayuran. Dan yang paling penting adalah kita harus menghindari makanan yang punya efek buruk bagi kesehatan. Contoh, kebanyakan makanan mengandung trans fat, margarin. Kebanyakan makanan yang banyak mengandung kolesterol. Misalnya jeroan, otak, limpa, ginjal, usus, paru, babat. Itu bukan kolesterol lagi, asam urat juga banyak ya kan, purinnya tinggi. Kemudian apa lagi? Makan ikan laut yang laut dangkal. Apa itu? Kerang, kepiting, udang, cumi-cumi. Dan hindari makan santan-santanan keseringan, goreng-gorengan, apalagi gorengnya udah ribuan kali. Nah, tapi yang saya ingin garis bawahi di sini bukan sekedar kita pola makan kita hindari yang buruk, kita ganti dengan makanan sayur buah-buahan segar, tapi bagi mereka yang sudah punya masalah penyakitnya sudah kronis, jangan putus asa. Karena banyak orang yang udah punya penyakit diabetes misalnya ya, sudah sampai gangren. Gangren itu lukanya nggak kering-kering. Terus matanya sudah burem. Ya, terus keseimbangannya sudah terganggu. Ya gimana nggak terganggu, ngelihat aja udah buram kan, udah susah. Terus badannya udah lemes, malam terganggu karena berkemih terus gitu kan. Jangan putus asa. Nah, kalau kita mau konsumsi makanan yang bisa menyembuhkan, itu kan bagus. Karena yang menyembuhkan tubuh kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin cerita tentang suatu produk yang namanya Ziman. Ziman ini memang didesain dari buah-buahan saripati yang punya efek terapeutik. Seperti apa? Mengkudu. Mengkudu itu dari ribuan tahun digunakan untuk penyakit diabetes, jantung, kolesterol, hipertensi, ya. Kemudian juga kulit manggis. Kalau kulit manggis baru-baru ini ya, termasuk delima. Kalau delima itu terkenal untuk obat jantung. Kemudian ada lagi cinnamon. Cinnamon itu kayu manis, bagus untuk apa? Melancarkan peredaran darah, mengencerkan darah, bagus buat diabetes, mencegah Alzheimer, kepikunan ya. Juga bagus buat jantung. Juga ada pegagan, itu lebih hebat lagi karena bisa membongkar semua plak pembuluh darah kita sampai pembuluh darah yang terkecil. Dan kebetulan ada dalam satu botol Ziman, enzim antioksidan. Dan ini makanan kalau kita konsumsinya rutin ya, bagi yang punya penyakit kronis itu lama-lama bisa menikmati kembali kesehatan yang sudah lenyap. Cuma nggak ada yang simsalabin prok jadi apa, nggak ada.
Jadi protokolnya adalah kita konsumsi itu minimal 1 bulan 1 paket deh 10 botol. Jadi kita konsumsi Ziman 1 paket 10 botol itu agar apa? Agar intensif, persisten, dan cepat penyembuhannya. Jadi bagi mereka yang ada lukanya sampai nggak kering-kering, bahkan udah takut diamputasi. Karena kalau nggak kering-kering busuk itu lama-lama amputasi. Sebelum itu kejadian kan sebagusnya kita konsumsi makanan yang membuat tubuh kita mampu meregulasi gula, memperbaiki fungsi pankreas, membongkar sampah secara benar, ya. Dan ini bukan obat, ini makanan kesehatan yang membuat tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi konsumsinya kalau sudah kena penyakit diabetes gangren yang seperti saya ceritakan tadi, lukanya nggak kering-kering, ya. Bahkan tiap minggu dirawat itu biar nggak infeksi, tapi nggak kering-keringan percuma. Mendingan coba Ziman 5 tetes setiap 2 jam. Tapi kalau saya sarankan 10 tetes lah. Pagi 10 tetes, siang 10 tetes. Misalnya pagi jam 8 pagi, siang jam 12 siang, kemudian jam 4 sore, jam 7 malam sama mau tidur. Sehari itu 5 kali. Ya kalau mau cepat sembuh ya 10 tetes kalau lukanya udah busuk, ya kan. Nah, tapi kalau masih gula darahnya 200, belum sampai kakinya belum itu lukanya nggak kering ya. Tapi biasanya kalau diabetes kering itu kan bawaannya gatal-gatal di badan. Nah, itu minumnya bisa 5 tetes sehari 5 kali. Jadi dibedain ya, kalau misalnya sudah lukanya udah parah ya jangan pelit-pelit lah. 10 tetes itu kan buat kesehatan Anda sendiri, bukan buat kita ya Pak ya. Bener. Buat kesehatan Anda, investasi kesehatan Anda untuk jangka panjangnya. Jadi 10 tetes. Jadi gitu. saya ada ya kebetulan masih saudara ya. Sebenarnya kalau meyakinkan saudara itu lebih susah daripada orang lain gitu ya. Jadi dia itu kena penyakit diabetes, lukanya itu udah di mana-mana, terbuka, nggak kering-kering. Dan itu udah nggak bisa kerja. Tadinya dia kerja di perusahaan properti sebagai marketing, tapi akibatnya apa? Begitu dia udah lemah, luka nggak kering-kering, ada yang di punggung, ada yang di pantat, ada yang di kaki, ya kan? Itu ke rumah sakit untuk nyedot kan dia mengeluarkan nanah gitu ya. Nyedot nanahnya dibayar loh. Dan habis itu ditutup lagi, nggak kering-kering. Ya saya kurang tahu, saya nggak nanya ya. Waktu itu saya promosikan Ziman. Antara percaya dan tidak, tapi saya bilang kamu udah berapa tahun dirawat di luka bolak-balik ke klinik, toh nggak kering-kering, kenapa tidak mau beli 10 botol cobain? Ya akhirnya karena dia mungkin udah bosen, yang jadi permasalahan adalah istrinya sampai nggak kerja juga ngerawat suaminya itu. Jadi dua-duanya nggak kerja, pemasukannya juga berkurang. Itu yang beliin produknya itu mertuanya. Jadi dia coba 10 botol, ternyata setelah dia konsumsi, nanahnya keluar lebih banyak. Dari yang kental sampai yang bening. Waktu itu saya sering diteleponin, Pak saya minum ini kok nanahnya keluarnya lebih banyak. Itu lebih bagus karena proses detox. Pembersihan. Lama-lama kuning, lama-lama encer. Kalau udah mau encer berarti mau bisa kering. Nah sekarang lukanya itu setelah dia konsumsi rutin 2 bulan, lukanya mengering dan sekarang sudah bisa aktivitas kembali kerja. Nah bayangkan kalau dia tidak open mind untuk mencoba makanan kesehatan yang bisa meningkatkan kualitas kesehatannya. Jadi konsumsi Ziman itu jangan udah lukanya udah busuk, beli 1 botol untuk 3 bulan. Irit banget. Abis itu beli rokoknya 4 bungkus. Iya, kalau kayak gitu mah nggak sayang sama tubuhnya loh Pak. Nggak sayang gitu. Jadi beli rokok 4 bungkus nggak mikir, beli untuk kesehatannya mikirnya ribuan kali. Jadi itu yang mesti kita ubah, ya. Oke, kita rubah yuk pola pikir kita dimulai dari sekarang. Untuk kesehatan deh jangan sayang-sayang, jangan pelit-pelit sama tubuh kita kok ya. Itu kita beli kan buat tubuh kita, bukan kita beli untuk orang lain. Jadi kalau kita beli untuk tubuh kita, yang ngerasain juga tubuh kita. Kita mau ngapain kalau sehat tuh enak aja ya. Jadi ayo deh dimulai dari sekarang yuk, kita rutin dan rajin konsumsi Ziman setiap hari, pagi, siang, sore, dan juga malam ya. 5 tetes di bawah lidah sehari 5 kali. Dan untuk bisa mendapatkannya di radio kesayangan Anda bisa datang ke radio kesayangan Anda untuk beli Ziman, harganya Rp200.000, atau Anda bisa pesannya via WhatsApp di 0877900300, 0877900300. Masih panjang waktu kita untuk membahas seputar kesehatan, jadi tetap gabung barengan Sasarun dan juga Panyoto. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Gimana, Anda sudah mengirimkan pertanyaan Anda? Kalau mau tanya langsung, gak usah malu-malu. Daripada nanti
kebingungan sendiri mau cari tahu jawabannya seperti apa, langsung aja tanya sama Pak Nyoto ya di 081 511 103 103. Ini ada pertanyaan dari namanya Sidup yang ada di Cirende. Selamat siang menjelang sore, mau tanya nih, udah sore juga sih ya. Iya. Awal mula sakit pinggang dan sudah diurut tapi nggak kunjung sembuh, malah fatal. Itu periksa dokter ternyata lemah jantung. Dan sekarang jalannya untuk melangkahkan kakinya di ayun-ayun udah berat banget katanya untuk melangkah. Nah, pertanyaannya adalah apakah Ziman bisa dikonsumsi sebagai penyembuh usia kakaknya yang sudah mencapai 59 tahun, Pak? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi tadi kan kita udah bahas ya, apapun kondisi penyakit kita, udah penyakit kronis kah, penyakit berat kah, kita harus punya semangat dulu, punya optimisme bahwa kita bisa sembuh kembali normal ya. Jadi kalau sudah punya kondisi lemah jantung seperti itu, ya kita konsumsi Zimannya bukan 1 botol. Kalau bisa 1 paket 10 botol, ya 10 tetes lah kalau bisa, sehari 5 kali ya. Ya kalau mau ngirit-ngirit hari 3 kali. Tapi kalau saran saya, kalau penyakitnya sudah sampai ke lemah jantung itu, ya jangan tanggung-tanggung. Ya bisa 5 tetes sehari 5 kali rutin. Dan terapi ini nggak bisa kita konsumsi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Karena proses regenerasi sel, proses detoksifikasi, proses memperbaiki fungsi hormonal, proses memperbaiki fungsi organ-organ tubuh, itu makan waktu bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu. Jadi kalau orang sudah kena penyakit lemah jantung, itu kan prosesnya terjadi pelemahan jantung kan bisa puluhan tahun, let's say belasan tahun deh. Jadi kita nggak adil kalau kita pengen sembuh dalam tempo singkat. Ini bukan sakit flu. Jadi konsumsi Zimannya harus persisten, intensif. Ya kita konsumsinya, udah deh saya niatkan beli 10 botol, konsumsinya intensif. Nanti begitu 1 bulan udah banyak perubahan, ya jangan berhenti, teruskanlah sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan, kita udah merasa nyaman, baru dikurangi sedikit demi sedikit. Nah dalam proses seperti itu, ya kita juga harus jaga pola makan. Nah, apakah kita ada penyakit lemah jantung itu penyakit sekunder atau penyakit primer? Kalau ternyata penyakit sekunder, penyakit primernya apa? Makanya mesti cek juga kadar gula darah kita berapa, kadar kolesterol, kadar tekanan darah, kemudian kadar asam urat. Kemudian kalau perlu cek ginjalnya juga sama, kreatinin, albumin, metilguanidin. Karena sakit pinggang itu juga bisa dari sakit ginjal. Sakit ginjal itu biasanya sakit sekunder. Jadi penyebab utamanya apa? Cuma kalau kita pusing dengan penyebabnya apa, ya kita konsumsi Ziman aja rutin, ikhtiar. Kalau udah menemukan kualitas kesehatan kita membaik, jangan pelit-pelit untuk sharing-sharing gitu loh maksudnya. Karena biar bisa memotivasi yang lain gitu. Oke, jadi Mas Hidup kasih tahu kakaknya ya untuk selalu mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Dan Anda bisa mendapatkan Zimannya di radio kesayangan Anda. Bisa datang ke radio ini, harganya Rp200.000 atau via WhatsApp pesanannya juga boleh ya di 087790.300. Terus juga ini ada pertanyaan dari siapakah? Namanya tidak ada, 08384069. Saya penderita hipertensi, boleh nggak sih minum es? Gitu Pak. Sebenarnya sih minum es itu boleh-boleh aja buat orang tidak hipertensi ataupun hipertensi ataupun hipotensi. Yang dilarang untuk orang hipertensi itu konsumsi makanan yang mengandung garam, natrium, sodium sama aja ya. Karena garam itu mencegah cairan keluar dari tubuh. Nah, cuma pertanyaannya adalah gimana kalau dengan konsumsi es yang manis-manis? Masalahnya makanan manis itu ternyata memperberat juga fungsi daripada tekanan darah. Jadi saya berpikir tadi dulu ya, kalau kita konsumsi makanan yang manis-manis itu cuma efek sampingnya menjadi diabetes. Ternyata enggak. Penyakit yang kita derita seperti penyakit asam urat itu kebanyakan konsumsi makanan dan minuman yang manis-manis. Sakit hipertensi kebanyakan makanan dan minuman yang manis-manis, ya. Apalagi kita konsumsi makanan yang mengandung mentega, trans fat. Jadi kita konsumsi makanan dalam kemasan itu biasanya sodiumnya banyak. Tapi saran saya lebih bagus bukan minum es, karena kalau minum es terus gulanya banyak, minum soda gembira, ya tensi darah kita juga bisa
tidak terkontrol ya. Kalau minum air putih biasa dengan es nggak masalah. Cuma yang kita wanti-wanti itu untuk orang yang hipertensi, hindarilah konsumsi makanan yang asin. Makannya serba asin, pakai micin. Micin tuh garam juga loh. Iya. Pakai pengawet juga garam juga karena juga. sodium, natrium, benzoat ya. Cuma orang nggak sadar. Iya. Nah seperti itu. Tapi yang paling penting gimana caranya kita sehat? Ya konsumsi Ziman bagi mereka yang hipertensi. Berapa banyak? Ya kalau kita mau cepat sehat kita mesti ambil paket yang persisten 10 botol. Agar apa? Karena penyakit hipertensi itu bahaya. Misalnya 190/110 itu resiko kena serangan stroke. Kalau kena serangan stroke resikonya invalid atau cacat ya. Kalau bisa kembali normal bagus. Kalau pecah pembuluh darah sampai menggenang seluruh organ otaknya, terjadi kerusakan di sel-sel otak, ada yang kehilangan kemampuan bicara, kehilangan kemampuan sensorik motorik, ya kan, kehilangan kemampuan kognitif. Akibatnya nyusahin orang. Iya sih. Karena cacat. Iya. Penyebabnya apa? Hipertensi. Nah, sebelum itu kejadian, kita konsumsi Zimannya persisten 10 botol selama 3 bulan. Jadi 1 bulan 10 botol gula darah lagi. Tensi darah kita menuju normal. Bulan kedua, bulan ketiga dirutinkan sampai benar-benar ya di angka yang bisa diadaptasi oleh tubuh kita. Yang aman lah ya. Jangan lebih dari, tergantung umur sebenarnya kan. Kalau umur kita makin tinggi, memang tensi darah kita cenderung makin tinggi. Cuma setinggi-tingginya nggak boleh lebih daripada 140/90. Ya. Oke, seperti itu. Jadi nggak apa-apa minum es ya. Tapi kalau misalkan Ziman diteteskan ke dalam air es nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak masalah ya. Boleh. Oke, silakan ya minum es ya. Tapi tetap ya jaga kesehatan. Konsumsi Zimannya dong secara rutin dan juga teratur. Bisa didapatkan di radio Anda ya. Di radio Anda, di radio kesayangan Anda ini. Dan bisa pesan via WhatsApp loh. Tinggal tunggu aja diantar ya. 0877900300. Harganya Rp200.000. Kita masih menunggu ya pertanyaan Anda, silakan, masih ada satu sesi lagi 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sesi yang terakhir, jadi maaf ya kalau misalkan Anda baru dengerin terus kirim WhatsApp pertanyaan gak sempat terbaca ya, karena ini adalah sesi yang terakhir. Pertanyaannya yang sudah masuk di 081 511 103 103 ini dari Widi, ada di Pati, Jawa Tengah. Istri saya habis melahirkan secara operasi 8 bulan yang lalu. Yang terjadi adalah lututnya sakit ketika dipakai untuk gerak dan bekas jahitannya masih terasa sakit banget nih Pak. Dan apakah konsumsi Ziman ini bisa membantu dan apakah ada efek samping untuk anak kami karena minum ASI eksklusif dari istri saya? Ya ini pertanyaan bagus ya. Biasanya kalau orang melahirkan di operasi itu operasi sesar ya. Ya. Nah, operasi sesar sampai 8 bulan itu harusnya sudah tidak punya rasa sakit apapun. Jadi bisa jadi faktor psikis, psikosomatis waktu dia di sesar mungkin traumatis, akibatnya dia merasa sakitnya berkepanjangan, itu bisa juga kemungkinan. Kemudian sebenarnya operasi sesar sama sakit lutut hubungannya nggak ada gitu loh. Jadi bisa jadi akibat dari yang lain, apakah dia jalan salah urat atau salah apa gitu, apa asam urat atau rematik atau apapun ya. Karena belum ada sih penelitian kalau orang operasi sesar jadi sakit lutut gitu ya. Cuman yang paling penting adalah kita kan harus sehat kembali seperti sedia kala. Kemudian biasanya orang yang sesar itu 8 bulan udah normal, udah kering, udah otot-ototnya jaringannya terbentuk lagi dan sebagainya. Tapi kalau masih ada rasa sakit, ya kita mesti cari solusi. Nah, yang paling penting solusinya adalah biarkanlah tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri, kita kasih bahan baku kan itu. Nah, Ziman ini sebenarnya bukannya obat, tapi ini bahan baku agar tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Karena bahan bakunya apa? Karena bahan bakunya adalah antioksidan enzimatis. Jadi banyak sekali asam amino polipeptida yang dalam Ziman, banyak sekali antioksidan alami, banyak sekali mineral dan vitamin alami ya. Vitamin alami itu beda dengan vitamin sintetis ya.
Jadi kalau kita konsumsi rutin, nanti tubuh kita bisa memperbaiki fungsinya. Ya, mungkin akibat reumatoid karena autoimunnya baik, ya lututnya sembuh. Kalau asam urat, ya asam uratnya kebongkar. Cuma nggak bisa konsumsi sebentar berharap sembuh. Karena ada orang, Pak saya mau minum sehari bisa sembuh nggak? Itu namanya obat penghilang rasa sakit tapi sembuhnya semu. Kalau konsumsi dengan makanan kesehatan itu perlu proses. Jadi saran saya coba konsumsi 10 botol. Kalau mau coba dulu 5 botol. Kalau 5 botol ternyata rasa nyerinya berkurang, lututnya membaik, ya jangan berhenti, tuntaskan lagi sampai benar-benar 100% rasa tidak nyamannya di lutut maupun di bekas operasinya itu hilang, ya. Jadi jangan, aduh udah berkurang jauh deh, nggak apa-apa berhenti, jangan begitu. Sayangilah tubuh kita bahwa kesehatan itu tidak ternilai. Jadi lanjutkan sampai benar-benar kita sehat dan itu berproses. Dan pertanyaannya tadi buat anak kecil aman nggak? Secara kan masih ASI anaknya. Jadi kita harus samakan dulu persepsi ya bahwa ini bukan obat. Kalau obat itu memang ada rujukan, bisa nggak dikonsumsi? Karena kita konsumsi, otomatis ASI kita kan mengandung bahan kimia kalau itu obat. Ini bukan obat 100%, ini adalah buah-buahan saripati. Jadi buah-buahannya di dalamnya apa? Ya kita konsumsi noni atau mengkudu, biasanya itu banyak dikonsumsi buat rujak. Ya. Biasanya orang zaman dulu tuh buat obat batuk, buat ngerujak, buat. Jadi bukannya obat, ini benar-benar makanan yang bisa kita makan. Manggis, delima biasa kita makan. Jadi kalau kita konsumsi ini, efek sampingnya adalah ASI kita malah bergizi, banyak antioksidannya, banyak enzimatisnya. Akibatnya anak kita pun juga sehat. Contoh sederhananya, ada anak yang masih balita sakit dan dia masih menyusui, bukannya balita lagi, dia di bawah lagi, masih di bawah 1 tahun. Pak gimana ya kalau di bawah 1 tahun konsumsi Ziman, bisa ditetes nggak? Ya kita aja orang tuanya minum, ASI-nya pasti mengandung antioksidan, mengandung enzim, mengandung mineral-mineral yang berguna bagi tubuh, sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan ibunya maupun anaknya. Jadi ini bukannya aman lagi, kalau bisa konsumsi biar kita punya bayi sehat. Kalau sehat pasti cerdas. Ya kalau sakit-sakitan minum obat terus, makannya kurang, ya akibatnya nggak susah pinter, karena perkembangan otak itu masih di usia balita loh, perkembangan otak. Memperpendek kemampuan otak juga dan juga memperpendek usia juga ya Pak ya. Jadi kebanyakan obat. Fondasi dasar kehidupan itu umur 0 sampai 7 tahun. Jadi umur segitu itu mesti banyak-banyaknya gizi agar anak kita cerdas, sehat, bugar sampai usia lanjut. Jangan umur di bawah 7 tahun kurang gizi, namanya stunting. Nggak tinggi badannya, nggak bisa tinggi, otaknya lemot, ya kan? Aduh, mau belajar sama profesor juga tetap aja nggak pinter-pinter. Kenapa? Karena masa kecilnya kurang zat gizi. Jadi kalau untuk anak kecil gimana biar anak saya itu doyan makan misalnya, terus juga daya tangkapnya, konsentrasinya nggak gampang flu, nggak gampang radang, nggak gampang sakit. Daripada obat, ya mendingan makanan lah. Jadi Ziman bukan hanya untuk kita, untuk anak-anak kita yang kita cintai, dari balita sampai nenek kakek kita harus konsumsi rutin. Jadi jangan khawatir ya, aman untuk anak-anak ya, walaupun misalkan usianya di bawah 1 tahun, ibunya aja yang konsumsi, nanti kan ASI-nya juga akan tercampur dengan Ziman. Jadi nggak usah khawatir, ini bukan obat, ini adalah makanan yang penuh dengan nutrisi tinggi. Yuk kalau gitu langsung aja pesen sekarang juga ya. Paketnya berapa? 10 botol ya Pak ya. Ini cerita bener ya. Teman saya itu karena udah sering belajar tentang kesehatan, begitu cucunya sakit batuk, dia nggak kasih antibiotik. Dia lebih bagus kasih Ziman, karena dia tahu Ziman ini nggak ada efek apapun. Dan uniknya ini lebih powerful dibandingkan antibiotik. Yang udah batuknya udah nggak berhenti deh, bahkan dikasih antibiotik tingkat tinggi nggak sembuh. Dikasih makanan yang meningkatkan imun seperti Ziman ini, sembuh. Dan tidak ada efek samping sama sekali, karena ini bukan obat. Tubuh kita imunnya begitu kuat, antibodinya kuat, ya selesailah penyakit virus, bakteri, bibit kuman penyakit, jamur dan sebagainya.
Jadi aman ya, karena ini kan makanan yang memiliki asupan nutrisi yang sangat luar biasa banyak dan juga tinggi. Apalagi tubuh kita ya banyak banget kekurangan yang namanya nutrisi. Nah, langsung aja konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Cus sekarang juga beli Zimannya ya di radio kesayangan Anda ini, atau bisa juga via WhatsApp di 087790.300. Ini harga satu botolnya hanya Rp200.000, ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Terima kasih yang udah ngirimin pertanyaannya. Tapi sayang banget Pak Nyoto, waktunya udah habis. Oh, sudah habis. Cepet kita ya. ketemu minggu depan. Ketemu lagi minggu depan di bulan yang baru, bulan Juni. Oh iya, tapi masih bulan Syawal sih. Iya, masih bulan bisa Syawal. bermaaf-maafan Betul. kalau ada salah kata, salah ucap. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Pak Nyoto juga terima kasih. Ketemu lagi sama kita berdua minggu depan dengan topik yang berbeda. Kalau gitu Sasarun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.